Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaki Amanullah, NIM 210103110146 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan atau meresum tentang pengertian dari PBAK yang telah disampaikan atau dibahas pada pertemuan yang sudah terjalankan, pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang sudah terjalankan tadi. PBAK merupakan kepanjangan dari pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Maksud dari PBAK tersebut adalah kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa baru dan mahasiswa angkatan sebelumnya yang belum mengikuti atau belum lulus pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tersebut sendiri. PBAK tersebut bertujuan untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran serta lembaga yang memiliki ciri dan cara khusus dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, pengertian pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tersebut adalah pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Di Universitas Islam Negeri Malang sendiri, PBAK dilangsungkan diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 mahasiswa, dan angkatan 2020 yakni yang belum lulus PBAK tahun 2020 tersebut sebanyak 43 mahasiswa. Dan di tahun ini mahasiswa baru terbagi di 7 fakultas yang berbeda-beda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, di Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, di Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, di Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Di sini saya akan meresum atau mengupas kembali materi-materi yang telah disampaikan dari pemateri, yakni Wakil Rektor 1 UIN Malang tentang PBAK di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas: Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah, seperti yang telah saya sebutkan pada awal tadi. Dan kini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad dan program studi internasional dan lain-lain sebagainya. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal menuju ke jenjang internasional. Dan mahasiswa tersebut sendiri juga diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional tersebut sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus tersebut. Selanjutnya yakni UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan pengetahuan agama untuk membentuk karakter melalui sebuah ma'had, yakni Al-Jami'ah selama 1 tahun atau biasa disebut dengan wajib ma'had 1 tahun. Dan UIN Maliki sendiri juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Mandarin di dalamnya.
Yang selanjutnya yakni rumah moderasi. Rumah moderasi agama. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli dengan Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya-karya ilmiah di dalam perpustakaan tersebut. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut, perkuliahan berlangsung selama 8 semester atau 4 tahun dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah, profesi, dengan KKN, dan dengan yudisium hingga akhirnya di wisuda atau akhir dari perkuliahan tersebut. Adapun mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maliki tersebut. Mata perkuliahan yang berada pada universitas ini meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan mata kuliah, program studi yang membedakan antar prodi. Dan pada tahun 2021 ini pembelajaran di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri dilakukan secara daring atau melalui platform Zoom ataupun Google Meet ataupun e-learning dan lain sebagainya. Dan untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan dan untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 akan dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Adapun setelah UAS adapun perkuliahan sendiri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri dimulai pada tanggal 6 September hingga diakhiri akhir semester pada bulan Desember tahun 2021 dengan melalui UTS dan ujian akhir semester. Adapun setelah ujian akhir semester, mahasiswa akan mendapatkan KHS. KHS tersebut yakni kartu hasil studi, di mana di kartu tersebut tertera IPK mahasiswa yang bersangkutan. Adapun IPK berpengaruh terhadap SKS sendiri. Semakin kecil IPK, semakin sedikit atau semakin besar, maka akan semakin banyak, alias bisa segera lulus dengan cepat. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi setelah atau mahasiswa UIN Maliki tersebut diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat. Selanjutnya yakni materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Beliau menyampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa adalah the best human material. Kita sebagai mahasiswa baru harus dapat mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Adapun orang yang memiliki mental spiritual, yakni memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah, 2. Berperilaku islami, 3. Dapat menjadi mahasiswa yang kreatif untuk memenuhi bakat mahasiswa yang bersangkutan atau mahasiswa itu sendiri.
Di sini indikator-indikator tersebut dapat dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Jadi dengan 250 poin tersebut kita bisa mendapatkan SKPI tersebut atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Dan kata beliau, kita sebagai mahasiswa janganlah menjadi mahasiswa yang hanya sekedar kuliah, mengikuti mata kuliah lalu pulang. Namun menurut beliau, kita sebagai mahasiswa dianjurkan untuk menjadi salah satu mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Oleh karena itu, kampus sudah mempersiapkan atau menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non akademik bagi siswa yang mau untuk mengikutinya. Di sini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri juga menyampaikan aspirasi bagi mahasiswa untuk bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa tersebut melalui SEMA, DEMA, HMPS atau HMC yang sudah tersedia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Di sini UIN Maliki juga memiliki akselerasi yang cukup. Jadi saat semester 7 kita sebagai mahasiswa diperbolehkan mengambil pendidikan S2 atau pendidikan lanjut, namun dengan suatu syarat, yakni seleksi yang cukup ketat atau cukup sulit untuk dilalui. Lulusan UIN Maliki sendiri tidak hanya sekedar menjadi ustadz ataupun ahli agama ataupun lain sebagainya. Akan tetapi lulusan UIN Maliki tersebut juga menjadi mahasiswa Adapun lulusan UIN Malang tersebut tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, akan tetapi juga bisa menjadi yang lainnya, seperti halnya yang kita sebagai mahasiswa sendiri kita impikan atau kita cita-citakan. Dan kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di Universitas UIN Maliki tersebut tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Dan lulusan UIN Malang tersebut tidak hanya sekedar menjadi ustadz ataupun ahli yang fokus dalam beragama atau biasa disebut ahli agama. Akan tetapi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai nantinya lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga bisa menjadi sesuatu yang kita cita-citakan di kedepan hari atau di hari yang akan datang. Dan kita juga harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi kita juga diajarkan berbagai macam ilmu agama. Resum yang selanjutnya atau resum yang dilaksanakan pada hari ini atau hari kedua ini, di penjelasan pada hari kedua ini yang pertama meliputi pengertian tentang DEMA dan SEMA. Adapun DEMA sendiri yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan farmasi dan diwakili oleh Ahmad Fawaid jurusan psikologi. DEMA sendiri merupakan organisasi intrakampus atau
OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi DEMA sendiri yakni sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan, serta sebagai lembaga yang mengkoordinasikan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas sendiri. Adapun tugas dari DEMA sendiri yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA di universitas tersebut. Tugas yang selanjutnya yakni mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan yang berada di tingkat universitas. Dan yang terakhir yakni melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun SEMA atau singkatan dari Senat Mahasiswa sendiri di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. Adapun SEMA sendiri atau Senat Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. Adapun Senat Mahasiswa tersebut merupakan sebuah organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri yang berperan penting sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi dari SEMA sendiri yakni yang pertama sebagai advokasi, yang kedua sebagai legislasi, selanjutnya sebagai pengawasan dan sebagai penganggaran. DEMA sendiri bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait atau pihak yang bersangkutan. Adapun tugas-tugas dari SEMA sendiri yakni yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Selanjutnya yakni memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U atau DEMA universitas. Selanjutnya yakni memberikan pengesahan setiap laporan, pertanggungjawaban setelah selesai agenda yang dilakukan tersebut. Yang selanjutnya yakni memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang selanjutnya yakni sebagai pengawas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Tugas SEMA yang selanjutnya yakni mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Sebagai perancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang dan mengesahkan peraturan DEMA universitas. Menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun selanjutnya yakni wewenang SEMA. Wewenang SEMA tersebut meliputi 1. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama atau disetujui oleh seluruh pihak. Yang selanjutnya yakni menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas itu sendiri. Dan yang terakhir yakni menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Resum yang selanjutnya yakni terkait UKM. UKM yang pertama yakni UKM
UKM yang saya resum atau yang saya pilih sebagai laporan resum saya, yakni UKM Menwa. UKM Menwa sendiri adalah sebuah organisasi bersejarah berasal dari pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Kota Jabar, dan memiliki semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan adanya logo simbol warna ungu yang diartikan sebagai mulia atau yang memiliki arti mulia. Adapun fungsi resimen mahasiswa atau Menwa tersebut bertujuan untuk mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa dan menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Logo Menwa sendiri ada dua, yaitu logo Mahasurya yang berada di tingkat provinsi dan Wira Cakti Yuda yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Arti dari lambang tersebut, lambang Wira Cakti Yuda tersebut yakni 811/8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur atau se-Jatim. Adapun Wira Cakti Yuda tersebut bermakna sebagai prajurit atau pemimpin yang sakti yang bertugas membantu TNI atau Polri juga rektor. Adapun latihan dari UKM Menwa tersebut antara lain melempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM yang selanjutnya yakni UKM Pramuka. Seperti yang umum telah kita ketahui, UKM Pramuka ya sebagai atau bertujuan untuk menjadikan kemandirian kepada siswa atau mahasiswa yang mengikuti UKM Pramuka tersebut, yang berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Adapun salah satu visi dari Pramuka yang berada di UIN Malang tersebut yakni mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun program kerja Pramuka yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri yakni Anjang Sana yang meliputi Kwarcap, Kwarda, dan Kwarnas. Selanjutnya yakni perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, yang terakhir yakni musyawarah P3. Adapun tugas-tugas dari Pramuka sendiri meliputi yakni rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook dan memo, dan lain-lain sebagainya. UKM yang selanjutnya yakni PMI. PMI di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, yang didirikan oleh Bapak Zainal Abidin dan Bapak Mustafa pada bulan November tahun 1990, yang memiliki lambang burung Raja Wali dan memiliki program kerja pengurus inti yakni meliputi rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, dan lain sebagainya. UKM PMI tersebut juga memiliki 6 bidang yang meliputi yakni sosial keagamaan, Dikten yang berada di dalamnya yakni pendelegadian, latihan bersama ujian PMI, dan pra ujian PMI, Diklasar, forum fasilitator. Dan selanjutnya yakni sebagai rutang kesehatan yang meliputi cek obat, edukasi kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sebagai humas. UKM yang selanjutnya yakni UKM GGB atau Gema Gita Bahasa, yang
kini sudah berumur 6 tahun. Dan UKM Gema Gita Bahasa tersebut mengurus di bidang pengembangan bakat di bidang suara dan sudah memiliki 8 prestasi minimal di tingkat provinsi. Gema Gita Bahasa tersebut juga mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian. Nah, selanjutnya yakni UKM SR atau UKM seni religius. UKM SR sendiri adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni, khususnya dalam bidang seni Islami. UKM SR sendiri memiliki tujuan yakni membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki divisi yang di dalamnya terdapat divisi yakni kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, shalawat, dan gambus. Sekian adalah UKM yang bisa saya sampaikan, dan masih banyak UKM lainnya yang bersifat sangat dapat mengembangkan bakat dari mahasiswa tersebut, mahasiswa itu sendiri yang mengikutinya. Resume yang selanjutnya yakni dari Bapak Basri Zain yang bertemakan moderasi beragama dan memiliki judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Di sini dijelaskan bahwasanya orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya saja. Akan tetapi kan yang asli orang soleh itu tidak harus dinilai dari segi aksesoris atau lain sebagainya saja. Dan di sini Bapak Basri Zain juga menerangkan tentang label sosial yang meliputi Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Adapun label kontemporer yang viral, di sini Bapak Basri Zain juga menerangkan tentang label kontemporer yang viral, yakni moderat Islam dan Islam Nusantara yang sudah tidak jarang kita jumpai. Adapun definisi dari moderasi sendiri yakni secara etimologis wasatiyah atau berarti jalan tengah, atau posisi tengah, atau berkeadilan. Dan secara terminologis yakni pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika dengan teks serta konteks. Adapun dasar dari moderasi beragama tersebut yakni dasar teologis, atau di sini Bapak Basri Zain juga menerangkan bahwasanya mengapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia tersebut. Yang pertama yakni karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin atau rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk beragama. Yang kedua yakni historisitas Islam di Indonesia, atau maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah atau maduat. Yang ketiga yakni karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, atau akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kata beliau yakni we are not the Middle Eastern Arab. Yang terakhir yakni ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Beliau juga berpesan bahwa mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang sendiri harus senantiasa memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua yakni mahasiswa harus
senantiasa mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama tersebut. Yang terakhir yakni mahasiswa UIN harus senantiasa cerdas dan memiliki akademik, religius dan berkebinekaan. Sekian dari penjelasan resum dari Bapak Dasri Zain mengenai moderasi beragama tersebut. Sekian resum yang dapat saya sampaikan hari ini. Ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.